Hajar itu di Sulawesi. Tembak langsung aja. Karena ini tidak lewat pelabuhan kita, tidak lewat sistem perdagangan kita, makanya mereka bisa ekspor 10 kali lipat sekarang. Pemirsa, 3 kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia telah dieksekusi. Eksekusi dilakukan di perairan Tarempa, Kepulauan Riau, dan berikut adalah liputan reporter Maria Lizia Hasna dan juru kamera Muhammad Rizwan. Pemerintah melalui TNI Angkatan Laut dan Bakor Kamla baru saja mengeksekusi 3 kapal asing yang melintas secara ilegal di perairan Indonesia. Ketiga kapal asing yang mencuri ikan secara terlarang tersebut ditangkap pada tanggal 2 November 2014 lalu dan eksekusi sedang dilakukan di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Kapal pertama kita lihat sudah berangsur-angsur tenggelam setelah diledakkan dan kapal kedua juga sudah diledakkan dan saat ini juga sedang berangsur-angsur tenggelam. Kapal ketiga baru saja diledakkan dan sekaligus menjadi kapal terakhir dari 3 kapal asing yang dieksekusi hari ini. Ketiga kapal tersebut diharapkan tenggelam sekaligus dapat menjadi terumbu karang yang membantu pelestarian laut Indonesia. Dari perbatasan Laut Indonesia dan Laut Cina Selatan, Maria Lizia Hasni, Muhammad Rizwan, Metro TV. Pemirsa, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan memerangi pencurian ikan dengan menenggelamkan kapal ilegal ternyata bukan isapan jempol belaka. Pada Jumat pagi, 3 kapal ilegal yang mencuri ikan ditenggelamkan di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Kebijakan ini juga terlaksana dengan kerjasama sejumlah pihak terkait, terutama pihak keamanan yang menyiapkan armada yang memadai. Ditembak, terbakar, kemudian tenggelam. Seperti itulah nasib dari kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Dan itulah nasib dari 3 kapal asing pencuri ikan yang akhirnya ditenggelamkan di perairan Anambas, Kepulauan Riau pada Jumat pagi. Ini menunjukkan upaya pemerintah memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal ilegal ternyata bukan isapan jempol belaka. Eksekusi kapal pencuri ini tidak berjalan sendiri. Ada dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah dan aparat keamanan. Pada penenggelaman kapal di perairan Anambas, ada 3 kapal eksekutor yang diterjunkan, yaitu kapal negara bintang laut milik Badan Koordinasi Keamanan Laut, kapal pemerintah Kepitas, dan kapal Napoleon milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama dengan sejumlah pihak ini memang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan agar upaya pemberantasan illegal fishing dengan menenggelamkan kapal ini bisa berjalan baik. Tujuannya adalah memberikan efek jera kepada para pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Lihat yang orang lakukan di laut kita tuh, kapalnya, ukurannya kita tahu gitu. Dan bahkan kita tidak punya kemampuan untuk catch all of them. Itu persoalan. Nah, tapi apakah kita akan biarkan dengan gambar-gambar seperti ini? Ya, tidak. Makanya kalau perintah presiden seperti itu, ya kita mesti laksanakan. Karena kalau kita harus terus-menerus menangkepin, mengawasi, tidak mungkin. Satunya ya paling hebat sebetulnya efek jerah. Tenggelamkan, dan itu undang-undang ada. Bukan tanpa alasan jika pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan ini. Akibat illegal fishing, setiap tahunnya Indonesia merugi hingga 300 triliun rupiah dari potensi perikanan Indonesia yang mencapai 363 triliun rupiah. Ini artinya potensi perikanan yang hanya bisa dinikmati Indonesia yaitu 63 triliun rupiah saja. Maka tak heran jika tindakan tegas yang sesuai hukum memang sangat dibutuhkan bagi siapapun yang melanggar daerah teritori Indonesia. Pemirsa, pencurian ikan di Indonesia bukanlah kasus yang baru. Selama ini kapal ilegal hanya diamankan tanpa ada pemberian hukuman yang tegas. Barulah di pemerintahan yang baru ini menerapkan kebijakan baru yaitu menenggelamkan kapal ilegal. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi babak baru penegakan hukum dan kedaulatan maritim di Indonesia. KM Fak Fak Jaya
Kapal yang melakukan pencurian ikan di perairan Kepulauan Aru, Maluku ini ditangkap oleh KRI Makassar pada Kamis lalu. Setelah ditangkap, KM Fak-Fak Jaya diamankan dengan digiring ke dermaga Komando Lantamal 9 Ambon di kawasan Halong. Penangkapan kapal ilegal yang hanya berakhir pada penyitaan kapal. Kasus ini kerap terjadi di perairan Indonesia. Selama ini kapal-kapal ilegal fishing hanya disita di pelabuhan milik Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahkan ada kapal yang akhirnya bisa kembali dilepas setelah pemilik kapal melakukan sejumlah perjanjian. Pencuri ikan di perairan Indonesia pun seolah tidak pernah mendapat sanksi yang tegas. Maka tak heran jika kasus illegal fishing ini kerap terjadi di perairan Indonesia dan membuat Indonesia merugi hingga ratusan triliun rupiah. Ditambah lagi, para pencuri ikan ini juga memiliki sejumlah modus mengakali sejumlah peraturan yang ada di Indonesia. Misalnya, dengan memanipulasi persyaratan, memakai 2 bendera negara berbeda, dan menggunakan kapal tidak berizin. Namun ada harapan baru dari penanganan kasus illegal fishing. Pada pemerintahan baru ini telah mengeluarkan kebijakan, yaitu menenggelamkan kapal ilegal yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan ini pun sudah langsung dieksekusi. 3 kapal asing yang kedapatan mencuri ikan akhirnya ditenggelamkan di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Satu tujuannya, efek jerah dan berantas illegal fishing di perairan Indonesia. Hal ini pun menjadi babak baru penegakan hukum dan kedaulatan maritim di Indonesia. Tim Liputan Metro TV.